ataupun karena dia terjatuh dari kendaraannya semisal. Dan contoh-contoh lain ketika seorang muslim itu mati membela agama Allah, memerangi orang kafir, entah itu sebabnya apapun, ketika masih berada di medan pertempuran, dia namanya mati syahid. Mati syahid dunia akhirat. Jadi nanti ya perawatan jenazahnya itu tidak perlu disolati dan juga tidak perlu dimandikan. Bisa langsung dikubur dengan baju perangnya. Fa'in mata, ketika orang tersebut itu mati ba'dang qidha'il qitali bijirohati fihi yuqta'u bimautihi minha. Ketika orang tersebut meninggalnya itu karena setelah selesai peperangan. Perang selesai, dia terluka gitu. Yang mana diketahui matinya itu sebab senjata yang mengenai pada orang tersebut, muslim tersebut, fa ghairu syahidin, maka menurut qaul adhar yang paling jelas itu dia tidak merupakan orang yang mati syahid dunia akhirat. Maksudnya gini, ya mungkin ketika dia meninggal sebab disebabkan perangnya terdahulu, terus akhirnya meninggal setelah perangnya selesai, itu nanti orang tersebut dirawat seperti halnya mayat muslim pada umumnya, ya disolati, ya dimandikan, ya dikafani dan dikubur. Kalau untuk pahala ataupun balasan akhiratnya, wallahu alam, pasti Allah yang lebih tahu tentang orang tersebut. Nah, kalau kita sebagai seorang yang muslim belajar tentang konteks fikihnya, dalam merawatnya itu ya lihat-lihat. Ketika dia mati di medan pertempuran, maka nanti dia cukup dikuburkan dengan baju tempurnya saja. Tapi kalau matinya itu setelah dia selesai berperang, tapi tetap nanti wajib untuk dimandikan, disolati, dikuburkan dan dikafani. Nah, kalau untuk pahala itu nanti kan ya Allah yang lebih tahu tentang orang tersebut. Jadi kan Allah Maha Adil, semisal ada orang muslim memerangi orang kafir karena untuk membela agama Allah, semisal dia terluka terus akhirnya meninggal 3 hari, 1 hari setelah peperangan terjadi. Mungkin pahalanya ya sama seperti orang yang syahid, karena meninggalnya, lukanya itu ya karena disebabkan perang sebelumnya. Allah kan lebih tahu, lebih teliti dibanding kita sendiri. Wallahu a'lam. Tes 1. Halo. Maaf sebentar. Mic-nya mati. Tes 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Sebentar ya. Tes 1 2. Masuk. Sampun. Tes 1 2 3. Tes 1 2. Sampun. Maaf, sedikit terganggu itu tadi karena mic-nya agak mati. Bismillahirrahmanirrahim, saya lanjutkan lagi. Setelah tentang orang mati syahid, dia itu mati di medan pertempuran dan juga yang setelah medan pertempuran. Maksudnya ini nanti cara perawatannya. Ketika matinya itu berada di medan pertempuran, orang yang masih hidup itu nanti kan wajib menguburkan, tapi tidak perlu mensolati dan juga tidak perlu untuk menguburkannya. Tapi kalau meninggalnya itu dalam medan pertempuran, maka dia boleh setelah medan pertempuran, maka orang tersebut dirawat seperti halnya orang muslim
konvensional pada umumnya. Ya dimandikan, dikafani, dikubur dan yang lain sebagainya. Saya lanjutkan, bismillahirrahmanirrahim. Wasani utawi kang kaping pindho iku asuktu bocah keluron, rupane alati asiktu lam yastahil kang ora jerit sapa asiktu ailam yarfa. Ailam yarfa tegese ora mbanterake sapa asuktu sautahu ing suarane asuktu. Asiktu sorihan halih jerit temenan fa inistahala. Mongko lamun jerit sapa asiktu sorihan halih kang jerit temenan abakia utawa nangis sapa asiktu. Faukmuhu mongko utawi hukume. Faukmuhu mongko utawi hukume asiktu iku kal kabiri kaya wong gedhe. Nah, jadi yang kedua lagi, dua orang yang tidak perlu disolati dan dikafani, orang muslim. Yang pertama tadi adalah orang yang mati syahid, yang kedua itu adalah orang yang anak kecil yang belum menjerit, belum menangis. Maksudnya anak kecil yang belum ada nyawanya, belum diketahui tanda-tanda kehidupan, belum bernafas, belum menangis, menjerit ataupun belum bergerak. Maksudnya bayi yang berada di bawah umur 4 bulan 120 hari belum ada ruhnya. Bayi yang keguguran tersebut itu tidak wajib disolati dan juga tidak perlu untuk dimandikan. Jadi cukup dikafani langsung dikuburkan. Tapi kalau ketika masih ada tanda-tanda kehidupan, semisal bergerak atau berdetak jantungnya atau bernafas, itu nanti hukum dalam merawat mayit bayi muslim tersebut itu nanti seperti orang dewasa. Wasuktu, suktu, saktu, siktu boleh saja. Wasuktu utawi maknane lafat asuktu, asiktu, asaktu, bitaslisi kelawan waca, bitaslisi sini kelawan waca talwisine, bisa diwaca suktu, siktu dan saktu. Iku alwaladu ana anazilu kang gugur qabla tamamihi ing dalem sadurunge sempurnane walad. Iku mahudun kang den alap minasukuti saking masdar sukut. Nah, gitu. Jadi yang kedua itu mayat muslim yang tidak perlu disolati dan dimandikan itu adalah bayi yang keguguran, yang belum menjerit, maksudnya belum ada tanda-tanda kehidupan, yang belum menjerit. Maka ketika bayi tersebut itu belum menjerit ataupun belum ada tanda-tanda kehidupan, maka itu nanti tidak perlu dimandikan dan disolati. Fa ini istahala shorihan au baqiya fa hukmuhu kal kabir. Maka ketika bayi tersebut sudah menjerit ataupun menangis, maka hukumnya nanti seperti orang dewasa, maka tetap wajib disolati, dimandikan dan dikafani. Kalau di bawah sini di syarahnya itu malah lebih banyak tentang perinciannya. Nah, ketika bayi yang keguguran, yaitu maksudnya di sini adalah lam tadur fihi amaratul hayati, yang belum jelas tanda-tanda kehidupannya. Walam yahtali, dia belum bergerak dan juga belum bernafas dan juga belum bergerak, belum gerunjalan gitu. Fala tajuzu as-sholatu alaihi wala tasihu li annahu jimadun. Walaki yajuzu ghusluhu sawaun balihu arba'atu asyhurin fasoidan awala. Tetapi boleh bagi bayi yang memandikan bayi yang sudah lebih dari 4 bulan. Nah, itu boleh meskipun belum menjerit, semisal meninggal di kandungan usia ke-5, ke-6, itu boleh dimandikan. Boleh dimandikan tapi tidak boleh disolati ya. Ketika boleh dimandikan. Lakin ya juzu ghuslu sawaun balighun arba'atu asyurin fasoidan.
Nah,